Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi di channel Do You Knowledge. Pada kali ini kami akan membahas terkait dengan topik perlukah bisnis waralaba dalam perspektif hukum dan ekonomi. Dalam era globalisasi saat ini, kecepatan pertumbuhan ekonomi sudah semakin meningkat dan kompleks. Bentuk kerjasama bisnis yang beragam pun turut berkembang dan melengkapi berbagai transaksi yang telah ada di Indonesia selama ini. Perkembangan bentuk kerjasama bisnis ini membuka jalan bagi terciptanya fasilitas-fasilitas dan bentuk-bentuk bisnis yang baru seperti waralaba atau yang lebih dikenal dengan istilah franchise. Sebagai suatu cara pemasaran perusahaan dan distribusi, waralaba ini merupakan suatu alternatif di samping saluran konvensional yang dimiliki perusahaan. Cara ini banyak dipakai oleh perusahaan untuk mengembangkan saluran eceran atau retail tanpa harus menyediakan investasi besar-besaran bagi perusahaan induk. Namun, sering terjadi kesalahpahaman antara waralaba dengan kemitraan. Nah, di sini saya ingin bertanya Ibu Yuni, apa sih bedanya dari kedua hal tersebut? Waralaba atau franchise berasal dari bahasa Prancis yang berarti hak untuk menjual produk atau jasa. Franchise merupakan kerjasama antara franchisor, yaitu pemberi waralaba, dengan penerima waralaba atau yang biasa kita sebut sebagai franchisee. Kerjasama tersebut berupa izin untuk menggunakan hak intelektual dari nama, merek dagang, dan sistem operasi usahanya. Sedangkan kemitraan adalah jalinan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai mitra yang bertujuan untuk saling menguntungkan dalam jangka waktu tertentu. Terdapat beberapa bentuk dari waralaba. Yang pertama adalah produk franchising yang berupa hak untuk menjual kembali produk yang telah dihasilkan oleh franchisor. Ini biasanya merupakan distributor. Yang kedua adalah manufacturing franchising yang merupakan hak untuk memproduksi sekaligus memasarkan barang atau jasa tersebut. Yang ketiga adalah bisnis formal franchising yang merupakan layanan yang ditawarkan oleh franchisor kepada franchisee terkait pemasaran, periklanan, perencanaan strategis, pelatihan, serta standar produksi manual. Dan yang keempat adalah investment franchising. Pewaralaba ini biasanya akan menginvestasikan uang dan melibatkan tim manajemen atau bahkan pemiliknya untuk mengoperasikan bisnis. Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dari menggunakan franchise. Yang pertama, saya akan membahas terkait kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah adanya manajemen yang sudah matang. Tentu saja, karena Anda hanya akan langsung menjalankan bisnis yang sudah ada dan sudah stabil. Yang kedua adalah terdapat dukungan dari franchisor, baik itu berupa dukungan melalui pelatihan maupun pengembangan karyawan. Yang ketiga adalah brand yang sudah terkenal, sehingga ini akan mengurangi effort Anda dalam melakukan usaha branding. Yang keempat adalah risiko yang lebih rendah, karena biasanya pihak franchisor akan membantu mengurus dalam bidang keuangan, akuntansi, pelatihan karyawan, dan juga prosedur operasional. Dan yang kelima, juga terdapat bantuan keuangan dari organisasi franchising. Selanjutnya adalah terkait kekurangan dari franchise. Yang pertama adalah adanya kendali penuh di tangan franchisor, sehingga ini akan mengurangi tingkat kebebasan dari franchisee. Misalnya adalah pembatasan daerah penjualan,
pembatasan produk atau jasa yang dijual, periklanan, jam kerja, serta meminta daftar lokasi untuk gerainya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Lalu yang kedua adalah terjebak tren pasar. Seringkali masing-masing daerah atau lokasi memiliki perilaku konsumen yang berbeda-beda. Namun dengan adanya franchise ini akan mengurangi fleksibilitas untuk dapat menyesuaikan dengan perilaku konsumen di masing-masing daerah itu. Yang ketiga adalah terdapatnya keuntungan yang dibagi-bagi, misalnya untuk royalty fee. Dan yang keempat adalah hilangnya kebebasan. Dan yang kelima adalah terkait biaya franchise yang harus dikeluarkan. Yang pertama ada franchise fee, yang merupakan upah franchise awal, kas yang diinvestasikan misalnya untuk sewa gedung dan peralatan, pembayaran royalti atau royalty fee, dan juga biaya periklanan. Nah, bagaimana caranya Pak Dev untuk dapat menjamin keamanan dari franchise tersebut dari segi hukum? Ada dua cara untuk menjamin keamanan waralaba dari segi hukum. Yang pertama dengan cara mengetahui payung hukum yang mengatur terkait dengan waralaba itu apa saja. Dan yang kedua tetap memperhatikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicantumkan di dalam suatu perjanjian waralaba. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran waralaba di sini sebagai salah satu pranata sosial dalam kehidupan ekonomi turut pula menimbulkan permasalahan di bidang hukum. Hal ini sebagai akibat dari adanya hubungan-hubungan dalam sistem waralaba itu sendiri, yang dimana dengan adanya perjanjian waralaba dimungkinkan untuk timbulnya suatu permasalahan-permasalahan yang baru, yang dimana dapat menimbulkan kerugian di antara para pihak. Perjanjian waralaba itu sendiri merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara pemilik hak waralaba dengan pemegang hak waralaba, di mana pemilik di sini memberikan haknya kepada pemegang hak waralaba untuk memproduksi dan atau memasarkan barang dan atau jasa dalam waktu dan tempat tertentu untuk yang disepakati di bawah pengawasan pemilik. Sementara pemegang hak waralaba harus membayar sejumlah uang tertentu atas hak waralaba yang telah diperolehnya. Hukum perjanjian di Indonesia ini menganut asas konsensualitas, yang berarti suatu perjanjian itu lahir sejak tercapainya suatu kesepakatan di antara para pihak. Dengan kata lain, perjanjian waralaba sudah menjadi sah dan berlaku apabila sudah ada kesepakatan antara pemilik hak waralaba dengan pemegang hak waralaba. Biasanya, sebelum terjadi suatu kesepakatan terkait dengan perjanjian waralaba selalu diawali dengan tahap pendahuluan berupa perundingan, di mana calon pemegang hak waralaba telah menghubungi calon pemilik hak waralaba, yang dimana di sini calon pemegang hak telah mengutarakan maksud dan keinginannya untuk membuka perusahaan waralaba di suatu daerah tertentu. Hal itu tentunya dibarengi dengan adanya suatu peninjauan ke tempat lokasi yang telah direncanakan. Peninjauan lokasi tersebut dilakukan sebagai bahan pertimbangan dari calon pemilik hak waralaba di dalam menyusun syarat-syarat baku yang nantinya akan dibebankan pada pihak calon pemegang hak. Peninjauan lokasi ini juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kondisi di daerah yang bersangkutan, apakah layak dan memenuhi syarat agar dapat dilakukannya suatu pembukaan atas perusahaan waralaba. Jikalau calon pemilik hak waralaba telah menyetujui lokasi yang telah direncanakan oleh calon pemegang hak waralaba, maka dapat dilangsungkan atau dapat dilanjutkan di dalam suatu perjanjian waralaba.
yang dimana perjanjian waralaba itulah yang akan mengikat kedua belah pihak tersebut. Masa berlakunya perjanjian waralaba ini adalah lama waktunya yang diizinkan bagi pemegang hak waralaba untuk menggunakan lisensi yang telah diwaralabakan. Pembelian suatu hak waralaba tidak memberi hak kepada pemegang hak waralaba untuk menggunakan sistem ini secara terus-menerus. Namun tentunya ada jangka waktu yang akan membatasi, dan itu pasti dicantumkan di dalam perjanjian waralaba. Jadi dapat dianggap pemegang hak waralaba itu melakukan sewa kepada pemilik hak waralaba. Jangka waktu perjanjian waralaba yang selama ini dilakukan dan dipraktekkan di Indonesia itu berkisar 5 sampai dengan 10 tahun dengan kemungkinan suatu perpanjangan. Namun demikian, dalam prakteknya pihak pemilik hak waralaba dapat membatalkan perjanjiannya lebih awal apabila pemegang hak waralaba tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang masa berlakunya perjanjian ini untuk memperpanjang ataupun memperbarui perjanjian, maka pemilik maupun pemegang lebih merasa aman. Hal ini menyangkut aspek keamanan modal yang telah diinvestasikan oleh pihak pemegang hak waralaba, serta kemungkinan keuntungan yang lebih besar bagi pemilik hak waralaba dari hubungan bisnis tersebut. Dengan adanya kemungkinan memperpanjang atau memperbarui perjanjian, maka terbuka pula kemungkinan bagi kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa-masa yang akan mendatang. Bu Yuni, sekarang apakah dapat dijelaskan terkait dengan biaya yang timbul dari keputusan untuk membeli bisnis waralaba? Terdapat beberapa biaya yang timbul dari keputusan untuk memulai usaha franchise. Yang pertama adalah franchise fee. Franchise fee merupakan biaya awal yang harus dibayarkan seorang franchisee kepada franchisor untuk dapat mengoperasikan franchise serta menikmati keuntungan dari franchise tersebut. Selain itu juga terdapat royalty fee, yang merupakan sebuah prosedur bagi hasil dari keuntungan franchise tersebut. Biasanya royalty fee ini juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai penelitian dan pengembangan, pelatihan karyawan, audit dari keuangan, dan juga evaluasi bisnis. Dalam menentukan biaya, tentu saja tidak sembarangan. Terdapat beberapa metode untuk menentukan franchise fee dan royalty fee. Yang pertama adalah market oriented. Penentuan biaya di sini didasarkan pada pesaing di dalam satu industri yang sama. Sebagai contoh, umumnya harga dari franchise makanan akan cenderung lebih murah daripada harga dari franchise retail. Lalu yang kedua adalah customer oriented. Di sini perhitungan biaya akan didasarkan pada daya beli dari konsumen. Semakin tinggi daya beli konsumen, maka biayanya juga akan semakin tinggi. Biasanya ini didasarkan pada perbedaan wilayah geografis, misalnya di ibu kota dan di pedesaan. Lalu yang ketiga adalah cost oriented. Ini merupakan perhitungan yang begitu teliti, karena di sini akan dimasukkan semua biaya yang dibutuhkan oleh franchisor untuk mengembangkan usaha franchise tersebut. Misalnya adalah biaya survei lokasi, desain layout, daftar persediaan awal, biaya pencarian supplier dari bahan baku, biaya pelatihan, dan juga biaya pencarian pegawai. Dalam perhitungan biaya tersebut, terdapat beberapa pengecualian untuk beberapa kondisi berikut. Yang pertama adalah pengembangan unit yang banyak. Ini merupakan sebuah prinsip umum, yaitu di mana ketika seorang franchisee membeli lebih dari satu unit, tentu saja akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan hanya membeli satu unit saja. Lalu yang kedua adalah biaya perpindahan.
harga dari franchise akan menjadi lebih murah ketika franchisee menjualnya ke pihak ketiga. Dan yang ketiga adalah usia franchise yang masih muda. Ini ditujukan untuk menarik perhatian dari calon-calon franchisee, serta biasanya dilakukan diskon untuk pembelian beberapa unit franchise awal. Misalnya diskon untuk 5-10 unit awal. Pak Dev, apakah bisa dijelaskan terkait landasan hukum dari franchise? Baik Ibu Yuni, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan landasan hukum dari waralaba itu sendiri, baik yang pertama kali diatur di Indonesia maupun yang ada pada saat ini. Jadi, walaupun bisnis waralaba itu sudah dikenal sejak lama di Indonesia, namun pemerintah ini baru mengeluarkan batasan dan dasar hukumnya. Ada dua pada tahun 1997. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba, dan yang kedua adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259 Tahun 1997 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran waralaba. Namun perlu diketahui saudara-saudara bahwa dengan adanya perkembangan zaman tentunya hukum pun juga harus dirubah agar dapat mengakomodir kebutuhan dari masyarakat luas. Pada saat ini dasar hukum dari waralaba ada 3. Yang pertama adalah pasal 1320 Junto pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana itu mengenai terkait tentang perjanjian. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba. Adapun beberapa pengertian yang dapat dicermati oleh saudara-saudara pada Peraturan Menteri Perdagangan tersebut. Di sini yang perlu diketahui ada 5 hal yang cukup mendasar. Yang pertama adalah pengertian dari waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Yang kedua adalah pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Yang ketiga, penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan waralaba yang dimilikinya. Yang keempat adalah pemberi waralaba lanjutan adalah penerima waralaba yang diberi hak oleh pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan. Dan yang terakhir adalah penerima waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba lanjutan untuk memanfaatkan waralaba. Selanjutnya, masyarakat juga harus mengetahui terkait dengan penyelenggaraan waralaba harus memenuhi beberapa kriteria yang terdiri dari 6 hal. Yang pertama, memiliki ciri khas usaha. Yang kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan. Yang ketiga, memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Yang keempat, mudah diajarkan dan diaplikasikan. Yang kelima,
adanya dukungan yang berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah adanya hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan. Pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan di sini harus menyampaikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba atau calon penerima waralaba lanjutan paling lambat 2 minggu sebelum penandatanganan perjanjian waralaba. Prospektus penawaran waralaba itu sendiri adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, laporan keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba, serta hak kekayaan intelektual pemberi waralaba. Penyelenggaraan waralaba juga harus didasarkan pada perjanjian waralaba yang dibuat antara para pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang setara atau yang dikenal dengan adanya suatu asas equality before the law, dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Itu harus. Dalam perjanjian waralaba tersebut minimal harus mengatur mengenai beberapa hal. Yang pertama, harus ada nama dan alamat para pihak. Kedua hal ini harus tertulis dengan jelas dan rinci, pihaknya siapa saja. Yang kedua, jenis dari hak kekayaan intelektual, misalnya merek atau mungkin logo perusahaan, desain gerai, sistem manajemen, dan masih banyak lagi lainnya. Yang ketiga adalah kegiatan usahanya, yaitu kegiatan usaha yang akan diperjanjikan seperti apa, contohnya misalkan restoran atau mungkin apotek, bengkel. Yang keempat adalah hak dan kewajiban para pihak. Tentunya di sini masyarakat luas pasti mengetahui terkait dengan hak dan kewajiban yang akan dicantumkan di dalam perjanjian. Yang kelima adalah bantuan, fasilitas dan pelatihan. Pemberi waralaba di sini harus memberikan berbagai hal yang bisa membantu penerima. Misalnya penyediaan dan pemeliharaan komputer melalui sistemnya yang telah diatur oleh pemberi. Yang keenam adalah wilayah usaha, bahwa wilayah usaha diberikan untuk mengembangkan bisnisnya, seperti wilayah Jawa, Bali, Kalimantan. Yang ketujuh adalah jangka waktu perjanjian. Ini yang telah saya sampaikan di awal ya. Jadi prakteknya di Indonesia ini berkisar 5 sampai dengan 10 tahun. Lalu ada tata cara pembayaran imbalan. Jadi tata cara pembayaran imbalan itu seperti royalti atau fee yang didapat. Selanjutnya kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris. Penyelesaian sengketa. Di dalam penyelesaian sengketa ini juga diatur hukum yang berlaku harus hukum Indonesia. Lalu ada tata cara perpanjangan dan pengakhiran perjanjian, jaminan dari pemberi waralaba, dan yang terakhir adalah jumlah gerai yang dikelola. Jadi dijelaskan berapa banyak gerai atau tempat usaha yang penerima waralaba kelola dalam jangka waktu yang dicantumkan di dalam perjanjian. Di sini pihak-pihak tersebut seperti pemberi waralaba lanjutan, penerima waralaba, dan penerima waralaba lanjutan wajib memiliki surat tanda pendaftaran waralaba atau yang disingkat dengan istilah STPW. STPW ini adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan, serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan
yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan landasan hukum dari waralaba. Ibu Yuni, mohon dijelaskan terkait dengan tips dan triknya. Bagaimana sih cara membangun bisnis waralaba itu agar dapat sukses? Baik Pak Dev. Sebelum melakukan usaha franchise, terdapat beberapa persiapan. Yang pertama adalah pilihlah merek franchise yang tepat. Anda perlu memilih franchise yang telah terbukti sukses, bereputasi baik, serta sesuai dengan minat, keterampilan, dan pengalaman Anda, sehingga Anda menguasai konsep bisnis dan operasionalnya. Anda juga perlu mempersiapkan modal yang cukup dan perlu mencari lokasi yang strategis dan mudah dalam menjangkau pelanggan. Selain itu, persiapkan juga tim yang kompeten, mau bekerja keras, serta berdedikasi tinggi. Penting juga untuk memahami peraturan dan hukum yang ada terkait franchise dan siapkan rencana bisnis yang matang, misalnya perkiraan biaya dan pendapatan yang Anda akan dapatkan. Dalam memilih usaha franchise, terdapat beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah terkait model bisnis dari perusahaan. Apakah model itu kuno dan tidak fleksibel, atau justru modern dan sesuai dengan situasi dan kondisi Anda? Lalu selanjutnya adalah bagaimana cara franchisor memperlakukan franchisee. Apakah telah memperlakukan secara profesional dan baik? Lalu Anda juga perlu memperhatikan terkait sejarah dari bisnis franchise tersebut, baik itu dari segi finansial maupun dari reputasinya. Anda juga perlu memperhatikan tingkat persaingan yang ada. Apabila Anda memutuskan untuk menjadi franchise dari perusahaan yang sudah besar, tentu saja persaingan antar sesama franchisee akan tinggi. Namun, ini juga tergantung pada produk atau jasa yang ditawarkan. Apabila memang bagus dan relevan, maka kemungkinan Anda untuk mendapatkan keuntungan juga semakin tinggi. Selain itu, Anda juga perlu berhati-hati karena saat ini franchise sudah terdapat beberapa penipuan. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari penipuan tersebut. Jadi yang pertama, orang yang menawarkan franchise akan menghampiri Anda dengan penampilan yang terlalu wow. Dan ini akan menimbulkan kesan bahwa franchise tersebut sangat menguntungkan namun tidak masuk akal. Selain itu, adanya paksaan. Misalnya, apabila Anda tidak mengambil hari ini, maka promonya akan habis. Pihak franchisor yang melakukan penipuan juga akan memaksa Anda untuk segera membayar secara tunai atas dasar kepercayaan. Padahal, semuanya itu dibutuhkan riset yang lebih dalam. Mereka juga akan menawarkan hal-hal besar yang tidak realistis dengan ungkapan-ungkapan tertentu. Misalnya, kerjanya mudah, omset ratusan juta. Tentu saja tidak masuk akal, bukan? Selain itu, Anda juga perlu memperhatikan apakah perusahaan tersebut terdaftar. Dan apabila Anda ditawarkan sebuah lokasi, Anda juga harus melakukan survei ke lokasi tersebut. Apakah memang benar lokasinya bagus atau tidak? Jangan semata-mata karena ditawarkan lokasi Anda langsung menerima tanpa melakukan survei terlebih dahulu. Terdapat dua cara dari perhitungan keuntungan dengan bisnis franchise. Yang pertama adalah dengan metode fixed royalty. Di metode ini, tidak peduli berapapun jumlah penjualan atau pendapatan yang Anda dapatkan, maka secara rutin Anda harus membayarkan sejumlah uang ke franchisor. Jumlahnya tentu sudah sesuai dengan kesepakatan awal. Maka dengan metode ini, cara menghitung keuntungan bersihnya adalah dengan mengurangkan pendapatan atau penjualan bersih Anda, dikurangi dengan biaya operasional perusahaan, dan dikurangi biaya fixed royalty tersebut. Lalu yang kedua adalah metode margin royalty. Royalty di sini akan bersifat persentase. Biasanya antara 2-5% dan itu sudah cukup tinggi.
Persentase tersebut akan dihitung dari total penjualan kotor dari franchise Anda. Sehingga cara melakukan perhitungannya adalah keuntungan sama dengan penjualan atau pendapatan Anda dikurangi biaya operasional dan dikurangi dari persentase margin royalti tersebut. Saya juga akan membagikan beberapa kunci sukses dalam usaha franchise. Yang pertama adalah pilihlah usaha yang sudah terbukti sukses, dibutuhkan dan diminati pasar. Selain itu, pastikan bahwa Anda memiliki tim manajemen serta staf pendukung yang memadai, dan pastikan bahwa franchise yang Anda pilih telah memiliki metode kerja dan sistem operasi yang baik. Akan lebih baik pula apabila Anda memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan. Karena kembali lagi, karyawan merupakan faktor kunci dalam kesuksesan perusahaan. Anda juga harus memastikan bahwa franchise yang Anda pilih telah terdaftar dan legal serta memiliki dokumen-dokumen yang jelas. Pastikan juga bahwa franchise yang Anda pilih memiliki standar kerja yang baik dan hubungan dengan pihak luar yang baik. Sebagai contoh adalah hubungan dengan pemerintah. Pastikan juga bahwa franchise Anda memiliki sistem pencatatan keuangan dan sistem komunikasi yang baik. Anda juga harus memastikan bahwa franchise Anda memiliki sistem pemasaran yang telah memadai, misalnya terkait iklan di media sosial maupun di koran. Itulah yang dapat kami sampaikan terkait dengan perlukah bisnis waralaba. Selanjutnya, kami akan mengkaji pula terkait dengan topik yang lain yang dimana masih di dalam ranah hukum dan ekonomi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.